Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ekawati Rosliana dengan NPM 1950337 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Apresiasi dan Kajian Puisi Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seni mengelola karya musik, sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Sama halnya dengan orkestrasi dalam puisi. Orkestrasi adalah bunyi musik pada puisi. Orkestrasi ini berupa penggabungan unsur-unsur kepuitisan bunyi yang menyebabkan merdu dan berirama. Orkestrasi puisi ialah susunan bunyi yang indah dan dapat menimbulkan rasa, bayangan yang jelas, serta suasana khusus tertentu. Meskipun demikian, orkestrasi puisi tetap berbeda dengan musik, sebab bunyi kata tidak sanggup menjelmakan perasaan girang, sedih, gundah, murung. Bunyi kata hanya dapat digunakan untuk memberi sugesti tentang suasana riang dan seni. Dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Pembicaraan tentang rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan lambang rasa. Sedangkan ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan bunyi musik. Dalam tataran ini dikenal dua kombinasi bunyi yang menghasilkan bunyi musik, yaitu efoni dan kakafoni. Efoni ini diartikan sebagai bunyi yang indah dan merdu. Biasanya menggambarkan kemesraan, kasih sayang, cinta, bahkan hal-hal yang menggembirakan. Sedangkan kakafoni diartikan sebagai musik yang kurang merdu, bahkan terkesan parau. Contohnya menggambarkan ketakutan seorang hamba atas kekuasaan Tuhannya dan meminta perlindungan kepadanya. Kemudian, kiasan bunyi dan rima. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi atau disebut onomatopi, yang membahas mengenai lambang bunyi dan kiasan bunyi. Onomatopi. Menurut Waluyo, onomatopi berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Menurut Pradoko, dalam puisi, peniruan bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Di samping itu, onomatopi dipilih oleh penyair dengan harapan dapat memberikan warna suasana tertentu seperti yang diharapkan oleh penyair. Efek yang dihasilkan onomatopi akan kuat, terutama jika puisi tersebut dioralkan. Kedua, ada lambang bunyi. Menurut Slamet Mulyana, lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Bunyi yang melambangkan sesuatu ini disebut dengan klang simbolik. Suasana hati yang riang, senang, dilukiskan dengan bunyi vokal A, I, U, I, bunyi konsonan K, P, T, S, dan F. Sedangkan diftong A, I, A, U, dan I, A melambangkan suasana hati yang damai. Kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan atau disebut onomatopi. Jika dalam onomatopi dan lambang bunyi, antara bunyi dan acuannya memiliki hubungan yang mengacu secara langsung, pada kiasan bunyi, bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Pendek kata, pada kiasan bunyi, antara bunyi dan acuannya tidak memiliki hubungan langsung. Yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam.
yaitu aliterasi, asonansi, rima akhir, dan sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan. Pertama, ada aliterasi. Menurut Van Luxemburg, aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Selain itu, aliterasi menekankan struktur ritmik sebuah larik dan memberikan tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. Ada asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu. Selain itu, kepentingan orkestrasi dan memperlancar ucapan. Dan yang terakhir, ada rima akhir. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Persamaan bunyi pada akhir setiap baris yang memola pada setiap bait membantu mempertegas atau memperkuat susunan tematik sebuah puisi. Di samping berfungsi untuk menghubungkan antara baris satu dengan baris lainnya dalam satu bait. Selain masalah orkestrasi puisi, kiasan bunyi, dan rima, masalah yang tak kalah penting dengan masalah-masalah yang telah dibicarakan sebelumnya, terutama menyangkut masalah bunyi, yaitu irama. Secara umum, irama sering disamakan dengan ritme. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu reo, yang berarti gerakan air yang mengalir secara terus-menerus dan tidak putus-putus. Irama diartikan sebagai alunan terjadi karena pengulangan dan pergantian bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Jadi, dapat diketahui bahwa 1. Irama memiliki pengulangan bunyi. 2. Pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Dan yang ketiga, memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, dan enak didengar, yang menimbulkan suasana tertentu. Ada loh manfaat dari orkestrasi puisi ini. Yang pertama, untuk memperdalam arti. Yang kedua, memperjelas tanggapan. Yang ketiga, memperdalam perasaan. Dan yang terakhir, merangsang tumbuhnya respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu. Sekian dari saya, semoga apa yang tadi saya paparkan bermanfaat. Semoga tidak puas ya dengan pemaparan materi tadi, sehingga ada rasa ingin tahu terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.